Kripto termasuk aset instrumen paling kecil dalam dunia finance. Biar saya jelaskan. Jadi pergerakan harga kripto sangat volatil sekali. Profit bisa langsung 10 kali lipat, rugi juga bisa langsung minus 70% dalam hitungan hari, yaitu karena market cap-nya kecil di sebuah industri yang sangat besar. Nomor satu yang harus kalian ingat paling besar adalah Forex. Forex itu termasuk cash. Dan Forex nggak cuma trading dalam derivatif. Forex dalam bahasa aslinya yaitu tradisional, yaitu perdagangan mata uang fiat. Fiat currency itu sendiri, termasuk di money changer. Kalian pegang real world asetnya, yaitu cash, uang. Kalian perlu pergi ke luar negeri bawa uang cash dari negara itu. Mau cashnya dalam bentuk digital, di modern perbankan pun juga sama saja. Forex, pasar paling besar dengan volume paling tinggi. Jadi, kalau uang dicetak, QE, QT nanti diberlakukan K-Trade, yang dipengaruhi dulu itu Forex. Kripto belakangan. Jadi penting banget perlu diingat kalau kripto itu ibarat cuma dapat kue potongan terakhir, serpihan kue. Bayangin kue ya, setiap industri itu mendapatkan satu persatu satu potongan besar atau potongan besar. Kripto itu dapat cowelan kecil terakhir. Dan cowelan kecil itu bisa membuat Bitcoin langsung tembus 200.000. Saking kecilnya Bitcoin menghadapi finance, the whole industry. Nomor 2 adalah obligasi. Pasar obligasi termasuk nomor 2 terbesar. Karena itulah yang membuat perbankan hidup. Obligasi itu apa? Saya bingung. Simple. Kamu ngambil kredit di bank. Bank menerbitkan obligasi secara nggak langsung terhadap kamu. Dan ada 1.000 orang seperti kamu. Dan ada jutaan puluhan juta orang. Berputar terus. Di swap. Kena premium. Swap. Makin tinggi bubble. Oke. Uangnya nggak ada. Nggak ada cashnya. Tapi jumlah hutang, leverage-nya ketinggian, yang menyebabkan secara nggak langsung obligasi termasuk pasar kedua terbesar di dunia. Artinya kalau uang perlu dicairkan, K-Trade dipotong, terus QT diberhentikan, QE akan dijalankan, uang dicetak triliunan dolar dicetak untuk memperbaiki obligasi dulu. Perbaiki dulu bubbling hutang itu, leverage-nya ketinggian. Uangnya nggak ada. Saya cuma punya 1 miliar. Tapi karena saya hutang pada A 1 miliar, saya jadi obligasi total 1 miliar. B hutang sama saya hutang sama B, jumlahnya hutang dia hutang ke saya hutang ke dia 2 miliar. B hutang ke C 1 miliar, total 3 miliar hutangnya. Cashnya berapa? 1 miliar. Gak ada uangnya. Money magic kan? Ya itulah fiat yang menyebabkan kadang dalam forex harga bergerak, uang tertentu menguat, uang tertentu melemah. Dari situ penilaiannya dalam obligasi. Besar kan? Oke, lanjut nomor 3. Housing market, pasar properti. Itu termasuk nomor 3 terbesar. Jadi kalau housing market bermasalah, ekonomi bermasalah, housing market dulu yang kena. Damage-nya besar sekali, makanya mereka geraknya cukup lambat. Indeksnya cukup lambat dalam housing market. Oke, lanjut ya, nggak terlalu ya. Pokoknya pasar properti. Mau tanah, bangunan, gedung dalam bentuk apapun, ruko termasuk. Nomor 4, housing market, saham. Stocks itu nomor 4. Dan perlu diingat, stocks itu bukan money market, tapi capital market. Saya nggak mungkin ngajarin kalian bedanya pasar uang sama pasar modal kan. Intinya kalian, kalau itu Google sendiri. Nah, saham ini termasuk capital market terbesar di dunia. Kumpulan modal jadi satu ke dalam NTP. Ya bentuknya equity. Nah, equity shares itu cukup besar. Itu termasuk capital market nomor 1 di dunia. Artinya ketika uang dicetak untuk menggerakkan, pasar apa yang diperbaiki dulu? Saham, bukan emas, saham dulu. Ketika saham sudah oke, lancar nih, diperbaiki, aman ya, untuk perusahaan-perusahaan supaya hidup, ekonomi berputar. Kenapa? Karena perusahaan itu wujud nyata dari perputaran ekonomi. Gak ada perusahaan, gak ada produk. Di rumahmu gak ada barang. Karena apa? Ya siapa yang produksi? Pengusaha kan? Bentuknya apa? Ya perusahaan. Apa itu? TBK kalau di Indonesia. Ya di luar negeri sama aja, incorporate. Ya jadinya apa? Dalam pasar keuangan, saham. Selanjutnya, tadi ke bawah 4, kelima, deposito. Setelah saham, deposito. Deposito itu termasuk uang dalam bentuk semi-liquid, tapi nggak solid. Solid itu properti housing market, liquid itu cash forex, tapi semi-liquidnya itu deposito. Itu pasar uang ya, deposito itu pasar uang di dalam perbankan. Itu cuma teknik perbankan agar bisa menjalankan kegiatan bisnis. Tapi itu juga termasuk dalam satu money market. Deposito itu termasuk lebih besar. Artinya, ketika uang dicetak, itu akan mempengaruhi terhadap bunga yang diterima dulu.
Jadi bunga diterbitkan untuk obligasi itu ketika di-cut rate, ya di-cut rate obligasi nggak menarik. Karena obligasi nggak menarik, akhirnya orang nggak akan investasi di dalam obligasi, tapi akan ngambil kredit cair, uang akan dipakai buat konsumsi. Deposito pun juga nggak ada uangnya gitu, nggak mau masuk di deposito, nggak menarik bunganya. Deposito obligasi nggak berhasil. Jadi di cut rate-nya perlahan, kok nggak langsung di cut rate ke nol, rungkat. Obligasi sama deposito rungkat. Kripto tuh apa? Bentar ya, kripto tuh apa? Nggak kelihatan di market cap. Deposito obligasi rungkat, kripto melok rungkat. Dua itu dulu yang harus dijaga, oke? Habis deposito, saham sudah. Deposito yang kelima tadi. Setelah itu baru keenam gold, emas. Emas itu market cap keenam dalam dunia aset. Ini memang bukan money market dan juga bukan capital market. Emas termasuk aset. Aset yang dianggap sesuatu yang berharga. Tapi fungsi nyatanya yaitu untuk transaksi apa atau untuk digunakan tertentu itu tidak ada. Karena transaksi kita pakai fiat. Dan kita hanya menggunakan emas sebagai aset pembekuan saja. Jadi nilai atau bisa dibilang utility-nya itu nggak cukup bagus. Makanya kenapa emas nggak ada yield-nya. 0% kan emas. Cuma yang emas, misalnya strategi dalam kripto yang modern, emas dibikin staking dalam Paxos Gold misalnya. Dalam South atau Tether Gold. Nah itu lain cerita. Emas yang asli itu nggak ada. Nggak ada yieldnya. Makanya emas itu nggak menarik kecuali pembekuan. Jadi fungsi aset itu sendiri yang dalam artian dalam industri finance wujud asli dari uang, sesuatu yang kita anggap bernilai walaupun nilainya itu bisa subjektif. Emas kalau dicetak lagi nilainya anjlok. Sama Bitcoin kalau besok-besok kena serang kuantum komputer atau Satoshi tiba-tiba datang nggak ada angin nggak ada hujan, dia ngoding ngubah max supply dari 21 juta jadi 42 juta. Who knows? Kalian bukan orang IT. Jadi jangan bilang nggak akan. Bitcoin nggak akan ini karena berdasarkan SHA 256 Consensus Proof of Work dan lain-lain. Saya belajar Bitcoin 7 tahun. Dan salah satu anggota keluarga saya miner. Jadi saya lebih paham Bitcoin dari kalian. Nggak ada yang nggak bisa diubah dari Bitcoin. Trust me. Blockchain is settingable. Artinya aturable. Bisa diubah. Jangan dengerin influencer yang bilang Bitcoin nggak bisa diubah dengan alasan ini adalah teknik, ini dalam industri Web3 blockchain. Omong kosong, nggak ada satupun dari mereka orang IT loh. Nggak ada yang lulusan IT. Lulusan sales semuanya. Dan kamu nggak paham itu industri apa. Saya kasih tahu blockchain bisa diotak-atik, bisa diubah coding. Saya punya anak-anak IT, telepon aja. Ini ubah abrik, ditelanjangi semua codingnya. Satoshi bisa mengubah. Emang Satoshi sudah mati? Kok tahu? Satoshi sudah mati, kok tahu? Lah kamu bukan Satoshi loh. Lah kalau tiba-tiba Satoshi itu pemerintah US gimana? Gak tahu kan? Simple. Kamu tahu nggak tanggal 10 Oktober kemarin itu market crash? Nggak tahu. Artinya kamu juga nggak akan tahu siapa Satoshi. As simple as that. Artinya kamu itu nggak punya power untuk mengetahui sampai selevel itu. Sama saya pun juga nggak tahu. Jadi cara untuk supaya nggak arogan gimana? Ya jangan menganggap Satoshi nggak akan bisa mengubah Satoshi sudah mati. Jangan berpikir seperti itu. Bitcoin bisa diotak-atik. Oke, itu dulu kepanjangan. Tadi lanjut ya dari emas. Emas termasuk yang ke-6 dan yang ke-7 baru kripto. Jadi kripto itu ibarat kepingan kue terakhir yang akan bergerak setelah industri finance semuanya bergerak. Ingat, 7 itu urutannya. Kripto nggak akan bergerak pertama kali, ya. Jadi kalau kalian berpikir, kripto nanti Bitcoin bakal tembus ke 150 ribu. Betul. Tapi dalam dunia finance, pahami dulu cara kerja ekonomi. Rentetan workflow-nya tuh panjang banget. Tak jelasin pakai presentasi dah. 2 jam loh, denger no lo ya. Jangan tidur. Dan catat supaya nggak lupa. Karena kripto termasuk yang paling terakhir. Itulah kenapa baru ditiup dikit, 1 triliun dolar. Gombang-gambing, Bitcoin terbang 300 ribu, Bitcoin anjlok ke 10 ribu. Gampang banget. Jadi kita nggak ngomongin kripto di sini. Kita ngomongin finance. The whole fucking industry.